يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin di seluruh dunia pada hari yang mulia ini, tepatnya hari Jumat. Jemaah Bapak Ibu, hari Jumat adalah merupakan hari raya dalam sepekan. Bertepatan dengan itu kita merayakan Idul Adha yang disebut dengan Idul Kurban. Seluruh kaum muslimin di dunia mereka merayakan Idul Adha pada hari ini karena hari ini adalah merupakan momentum hari besar kaum muslimin. Patut kita berbahagia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah. Allah memberikan kepada kita kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini, ke tanah lapang ini untuk menunaikan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersabar. Walaupun terik matahari mengenai kita, itu tidak seberapa. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak musibah yang Allah berikan kepada kita, kita harus meyakini bahwa nikmat Allah itu masih lebih banyak dari musibahnya. Berapa banyak musibah yang Allah berikan kepada kita? Bisa kita hitung. Tapi siapa yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikannya sifat sabar kepada kaum mukminin. Oleh karena itu saya mengajak sekali lagi untuk kita bersabar. Jangan ada yang pergi satu persatu kecuali yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, seluruh kaum muslimin, termasuk jamaah Bapak Ibu yang berada di masjid ini untuk senantiasa meningkatkan dan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat yang ke-111, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin.
Nabi Ibrahim berkata, "Ini Rabbi, sesungguhnya saya inni zahibun ila Rabbi, saya akan berangkat, akan pergi menghadap kepada Tuhanku." Lalu ia berdoa, qala Rabbi zidni, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak dari golongan orang-orang yang soleh. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepadanya anak yang soleh. Allah jawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan kepadanya anak yang penuh dengan kesabaran, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Dan tatkala Nabi Ismail ini sudah beranjak remaja, sudah bisa diajak jalan-jalan oleh Nabi Ibrahim, lalu datang mimpi kepada Rasulullah Ibrahim alaihissalam untuk harus disembelih anaknya. Apakah disembunyikan Nabi Ibrahim kepada anaknya? Tidak. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, inni ara fil manami, sungguh saya melihat dalam mimpiku, anni azbahu, saya akan menyembelihmu. Kira-kira seorang putra yang tersayang yang masih kecil, dia akan menolak? Secara manusiawi mungkin akan menolak, siapa yang mau disembelih? Tapi keduanya mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim memahami bahwa ini adalah perintah dari Allah, sehingga ia harus tunaikan. Nabi Ismail juga memahami karena ini adalah perintah yang datang kepada mimpi bapaknya. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku yang tercinta, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau wahai bapakku akan menemui saya, mendapatkan saya dalam keadaan bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan tatkala keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah ingin melakukan proses itu, eksekusi tersebut, Nabi Ibrahim sudah ingin menyimpang anaknya di atas pelipisnya Nabi Ibrahim dan mentengkurakkannya. Pada waktu itu syaitan menggoda. Coba perhatikan, kalau sekiranya hari ini ada orang tua yang ingin membunuh anaknya, syaitan akan mengatakan bunuh dia. Tapi pada saat itu syaitan datang, jangan bunuh. Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, syaitan datang, jangan bunuh, jangan sembelih. Kenapa? Karena syaitan itu akan senantiasa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih anaknya, itu adalah bentuk ketaatan, karena itu adalah perintah. Tapi tatkala ingin dilakukan hal tersebut, datang suara kepada Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah memenuhi dan melakukan dan meyakini mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya begitulah kami akan membalas kebaikan orang-orang yang baik. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal huwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah merupakan musibah yang sangat nyata. Kita paham jamaah sekalian, menyembelih sang anak sendiri itu adalah musibah yang sangat besar, dan Allah sampaikan hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, wa fadainahu bidzabhin azim, lalu kami ganti sembelihan tersebut dengan sembelihan binatang yang sangat agung. Setelah Nabi Ibrahim menoleh, ternyata ada binatang dan diperintahkan itu yang disembelih, bukan anaknya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, lalu kami meninggalkan kisah terpuji tersebut untuk orang-orang yang datang setelahnya, yaitu kita. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang baik. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah.
Pelajaran pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan syariat Islam mengajarkan kita untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta keturunan yang baik. Tatkala ada orang yang sudah menikah, suami istri terkadang menjalankan hidupnya begitu saja, tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada aku dengan keturunan ini anak yang soleh dan soleha. Dan ini adalah sunnatullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Allah kabulkan dengan diberikan Nabi Ismail kepadanya. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat lembut. Lalu Allah kabulkan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Di dalam doanya, dalam surah Ali Imran ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepadaku anak dan keturunan soleha dari sisimu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha pendengar doa. Jamaah sekalian, banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah semakin cinta kepada orang yang banyak berdoa kepadanya. Dan Allah benci kepada orang yang enggan dan tidak mau berdoa kepada Allah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta. Karena sesungguhnya orang yang banyak berdoa, jamaah sekalian yang berbahagia, adalah orang yang memahami dirinya bahwa dia membutuhkan Tuhannya. Orang yang meminta kepada Allah itu pada saat itu juga pasti mengingat Allah. Siapa yang berdoa kepada Allah lalu ia lupa kepada Tuhannya? Ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memahami bahwa Allah lah yang Maha Pemberi tatkala kita membutuhkan. Dan orang-orang soleh juga gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Furqan ayat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang soleh itu gemar berdoa. Mereka mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, yang enak dipandang, menyejukkan hati. Jangan tiap hari yang membangkang sehingga tidak sama sekali menyejukkan hati kita. Artinya meminta kepada Allah diberikan pasangan yang soleh dan soleha, dan diberikan anak dan keturunan soleh dan soleha. Pertanyaan, bagaimana cara kita mendidik agar supaya anak kita soleh dan soleha? Jawabannya adalah solehkan diri kita, jamaah sekalian. Banyak orang tua yang tidak mensolehkan dirinya, bagaimana anaknya akan soleh? Sedangkan kebanyakan anaknya itu ada di rumah bersama ibunya, bersama bapaknya. Maka sekolah ada 3. Sekolah yang terbesar adalah di rumahnya sendiri bersama orang tuanya. Sekolah yang kedua adalah sekolah yang tempat dia belajar. Dan sekolah yang ketiga adalah lingkungan sekitarnya. Itu sangat mempengaruhi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa alasannya kenapa kita harus meminta kepada Allah keturunan-keturunan yang baik, istri yang soleha, suami yang soleh? Karena kalau kita punya pasangan yang tidak soleh, itu sulit mendidik anak yang soleh dan soleha. Yang paling dominan, yang paling banyak bersama orang tuanya adalah kepada ibunya. Maka sang laki-laki harus memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Kenapa kita berdoa memohon kepada Allah anak yang soleh? Karena kita harus memahami anak yang soleh itu akan senantiasa mendoa kita waktu kita masih hidup, terlebih lagi ketika kita sudah meninggal. Yakin Pak? Didik saja anaknya menjadi soleh dan soleha. Anak bapak di luar sana akan senantiasa berdoa kepada kita, ya Allah, bapakku pergi bekerja, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang halal yang mencukupi kami. Ketika kita meninggal, anak yang soleh dan soleha itu akan senantiasa mendoakan kita supaya kita masuk ke surga dan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Anak yang soleh dan soleha adalah merupakan aset yang terbaik sepanjang zaman.
karena dia adalah aset dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila mati, sudah meninggal anak cucu Adam itu, manusia itu, hilang semua, terputus semua amalannya. Salatnya selesai, puasanya selesai. Illa min salasa, kecuali dari 3. Min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariahnya, sumbangannya ke masjid, dari pembangunan jalan, ia membantu pembangunan sekolah dan lain-lain sebagainya. Selama fasilitas itu dipakai, insya Allah Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah dalam kubur, itu pahalanya berjalan terus. Makanya 1000, 2000, kalau memang itu kemampuan kita, lakukan. Sesungguhnya apa yang kita sumbangkan, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, sesungguhnya itu adalah menjadi amal jariah kita. Karena sesungguhnya apa yang ada di rumah kita, itu semua belum tentu akan menolong kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang senantiasa dimanfaatkan, yang dibelanjakan, yang diajarkan kepada orang. Maka orang selama dia mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, kita mendapatkan amal jariahnya. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah Id yang berbahagia, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana cara kita agar supaya doa itu mudah dikabulkan oleh Allah? Mungkin ada yang berkata di sini, "Ustaz, saya sudah banyak berdoa, tapi belum ada yang saya lihat." Wal iyadzubillah. Bahkan kalimat ini akan menjadikan doa kita tidak dikabulkan. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan jamaah sekalian, bagaimana agar supaya mudah dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beribadahlah dengan baik kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita? Coba perhatikan. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa kita sedangkan kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita salat, puasa, zakat. Lalu kita meminta kepada Allah, laksanakan apa yang Allah inginkan, laksanakan yang Allah perintahkan, maka Allah akan mengijabah apa yang kita minta. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Fatihah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di sana disebutkan menyembah sebelum meminta. Maka beribadahlah dengan baik kepada Allah agar dimudahkan diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua, jangan menduakan Allah dalam setiap ibadah kita. Orang yang memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa-doanya? Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yakinlah ketika berdoa. Saya yakin jamaah sekalian gemar berdoa kepada Allah. Tapi yakinkan dalam hati kita bahwa doa kita insya Allah akan diterima oleh Allah. Banyak yang berdoa tapi dia ragu, apakah doa saya diterima atau tidak. Khawatir boleh, tetapi kita juga harus punya harapan bahwa Allah akan mengabulkannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan Anda yakin doanya dikabulkan. Jadi memang harus ditanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian kunci yang lain jamaah sekalian yang berbahagia. Ketika kita berdoa, kita harus bersungguh-sungguh dan jangan bermain-main. Bersungguh-sungguh artinya adalah betul-betul khusyuk. Tidak boleh bermain-main, artinya jangan meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh jika engkau mau. Ada yang begitu, Pak. Ini hal yang dilarang. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleha jika engkau mau. Ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka jika engkau mau. Ya Allah masukkan ke dalam syurgamu jika engkau mau. Kalimat ini dilarang. Ini adalah basa-basi, bermain-main dalam berdoa. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanamkan di dalam hati. Hadirkan hati kita ketika kita meminta. Banyak yang berdoa tapi hatinya tidak hadir, Pak. Yang saya maksud seperti apa? Dia berdoa mengangkat kedua tangannya, tetapi tidak diiringi dengan isi doanya. Hatinya kemana-mana. Sehingga ketika selesai berdoa, kita tanya, apa yang Anda minta?
Dia tidak tahu apa yang ia minta. Bagaimana mungkin Allah akan memberi sedangkan kita sendiri tidak mengetahui apa yang kita minta? Mana ada orang yang minta sesuatu yang ia tidak tahu apa yang ia minta? Tapi ada. Ada yang berdoa tidak tahu apa yang ia minta karena tidak diiringi hati. Ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya, bahkan doanya luar biasa dari Al-Quran. Ia meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ia tidak memahaminya. Bagaimana mungkin akan diijabah? Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yustajabu du'a'un min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa dari seorang hamba yang di dalam hatinya lalai, lengah, tidak hadir. Itu kuncinya. Apalagi kuncinya, Bapak Ibu sekalian, gemar berdoa ketika kita senang dan susah. Banyak saudara kita, Pak, berdoa kepada Allah tatkala dia mendapatkan kesusahan. Wah, ingat sekali itu Tuhannya. Ketika dia mendapatkan kesusahan, ketika dia kaya, bangkrut, jatuh miskin, dia ingat kepada Tuhannya. Ketika dalam kesulitan, ia berdoa kepada Allah. Tapi tatkala dia dalam keadaan lapang, dia sudah kaya raya, dia mendapatkan jabatan, ibadah ditinggalkan, berdoa tidak pernah lagi. Bagaimana mungkin di saat kita susah nanti? Siapa yang mengetahui bahwa dia akan bahagia seterusnya? Siapa yang memahami dirinya bahwa jabatan akan terus di tangannya? Siapa yang mengetahui bahwa kekuasaan akan terus berada pada dia? Siapa yang mengetahui bahwa hari ini kaya dan seterusnya sampai meninggal dia akan kaya? Maka tatkala keimanan itu ada pada diri kita, tatkala kekayaan itu ada pada diri kita, jabatan sudah ada pada diri kita, tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan jabatan ini tetap ada pada saya. Ya Allah, mudah-mudahan kekayaan ini Engkau tidak ambil ya Allah. Karena yang Allah inginkan itu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa pasti orang itu mengingat Allah, dan Allah cinta orang yang senantiasa mengingat Allah. Bukankah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah. Maka sebelum kita mendapatkan jawaban dari doa kita, sebelum Allah kabulkan doa kita, kita sudah mendapatkan pahalanya. Karena ia adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah ridho kita lakukan dan Allah cinta kita lakukan. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, baik itu nampak maupun tidak nampak, dalam hati maupun kita ucapkan, dan itu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicintai oleh Allah, itu namanya ibadah. Kalau kita kerjakan dapat pahala, Pak. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarra wa yastajiba Allahu lahu du'a inda syada'il wal karbi falyuksir du'a inda raha." Barang siapa yang ingin cepat dikabulkan doanya, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya tatkala ia dalam keadaan sulit, dikabulkan doanya tatkala dia dalam keadaan susah, dikabulkan doanya tatkala dia dalam keadaan sempit, mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah, fal yuksiri du'a inda raha, maka perbanyaklah doanya. Kuncinya adalah perbanyaklah doa kita tatkala kita dalam keadaan senang. Rasulullah seorang nabi, tidak pernah bermaksiat, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, dijamin masuk surga. Tentang keimanan, ada doanya Nabi yang tidak pernah ditinggalkan. Allahumma sabbit qalbi bil iman, ya muqallibal qulub, wahai Allah Rabbku yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hatiku di atas keimanan kepadamu. Seorang Nabi. Kemudian kunci yang lain agar supaya doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengkonsumsi hal-hal yang haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa kita, Pak ya? Kalau setiap hari yang kita makan haram, yang kita pakai haram, semuanya haram.
Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, namun orang itu berdoa kepada Allah tidak diijabah doanya. Dalam hadis yang banyak disebutkan bahwa seorang musafir itu diijabah doanya, mudah dikabulkan doanya. Tetapi orang ini berbeda. Kata Nabi SAW, seorang musafir mengenadah, mengangkat kedua tangannya, mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah kabulkanlah, Ya Allah jauhkanlah aku dari musibah tersebut, Ya Allah berikanlah aku ini dan itu. Kata Nabi, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa guziya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bahkan dia berkembang biak dengan hal-hal yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu doa. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kemudian kunci yang lain, jamaah sekalian yang berbahagia, jangan tergesa-gesa ingin dikabulkan doanya. Ada orang yang berdoa maunya hari ini juga. Ada yang berdoa setelah dia tunggu-tunggu ternyata tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, yang ia minta kepada Allah, dia putus asa. Di antara kuncinya adalah jangan tergesa-gesa supaya Allah kabulkan. Dalam hadis disebutkan, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismu wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu iyyahu bi ihda salasin. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah melainkan Allah akan mengijabah doanya. Sebenarnya Allah akan kabulkan doa kita. Yang penting kuncinya kita lakukan, Pak. Kuncinya kita laksanakan, beribadah dengan baik, kita yakin doanya diijabah, tanamkan dan hadirkan hati kita ketika kita berdoa. Banyak berdoa kapanpun itu, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan susah. Maka Allah akan mengijabah doanya. Namun Allah mengijabah doa kita jamaah sekalian bukan hanya satu cara. Ada 3 cara. Imma yu'ajjala lahu da'watahu. Yang pertama, Allah kabulkan doanya sesuai yang ia minta. Kita meminta rizki pada hari ini, Allah berikan rizki itu. Kita meminta kekayaan, Allah kasihkan kekayaan itu. Kita minta agar diloloskan dalam PNS, Allah loloskan. Tapi bukan itu satu-satunya cara Allah mengabulkan doa kita. Cara yang kedua, imma ayyaddahiraha lahu fil akhirah. Allah simpankan jawabannya nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita akan mendapatkannya. Berarti Allah akan masukkan kita ke surga. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyasrifa lahu ayyasrifa minhu minasui mislaha. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari musibah dan keburukan. Kemungkinan kita meminta rizki, Pak, diloloskan dari jabatan, dinaikkan pangkatnya. Namun pada saat itu Allah tidak memberikan karena akan ada keburukan yang menimpa kita. Allah mengetahui apa yang lebih pantas buat kita. Allah jauhkan dulu itu dari musibah tersebut. Mungkin pernah ada musibah yang menimpa keluarga kita, tetangga kita. Kenapa kita lolos dari musibah itu? Itu mungkin bagian daripada doa kita yang terijabah. Dijauhkan kita dari musibah. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Banyak sekali yang kita inginkan, Pak, ya. Setiap hari ada saja yang baru kita inginkan. Tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan senantiasa diijabah doa kalian selama ia tidak terburu-buru. Yang mana orang yang terburu-buru, Pak? Apakah ketika dia berdoa terlalu cepat doanya? Ternyata tidak yang disebutkan oleh Nabi. Yang disebutkan terburu-buru oleh Nabi SAW yang tergesa-gesa adalah alladzina yaquluna rabb, alladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan saya sudah banyak berdoa. Da'autu falam yastajibu li. Saya sudah banyak berdoa tapi belum juga dikabulkan. Kalimat ini menyebabkan doanya ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru satu pelajaran itu, Pak. Ya, kita singkat ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Tadi orang tua mendidik anaknya. Kemudian sang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak kita orang tuanya. Tapi kita juga adalah anak-anak dari orang tua kita. Maka bukan anak-anak kita saja yang harus berbakti, semuanya harus berbakti kepada orang tuanya. Sebagaimana yang dilukiskan oleh Nabi Ismail, mau disembelih. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya bapak saya yang tercinta, engkau akan menemui saya di antara orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menduakannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sampai Allah mendudukkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu pada urutan kedua setelah kita menyembah Allah. Setelah menyembah Allah, urutan kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Akhlak ini memang sifat yang terpuji kepada orang tua maupun kepada sesama manusia. Sampai kata Nabi SAW, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti pada hari kiamat adalah orang-orang di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Muaz radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Anda bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Setiap keburukan lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kebaikan menghapus keburukan. Jadi jangan kita melakukan keburukan hari ini, besok keburukan lagi dan keburukan lagi. Tapi lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan hari ini yang kita lakukan itu menghapuskan dosa yang kita lakukan kemarin. Bukankah jamaah sekalian berwudu tadi? Wudunya jamaah sekalian itu menghapuskan dosa. Bukankah dari rumah ke masjid berapa langkah yang Bapak Ibu langkahkan? Coba hitung. Kalau seandainya dari rumah ke masjid 100 langkah, maka 100 dosa terhapus. Kalau setiap hari kita ke masjid untuk berjamaah, berapa dosa yang terhapus? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya, dan anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada satu kisah, mohon maaf, di zamannya Umar bin Khattab. Pernah nggak jamaah sekalian, Bapak Ibu di sini mendengar kalimat orang tua durhaka kepada anaknya? Yang ada itu anak durhaka kepada orang tuanya. Pernah suatu saat di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, datang seorang ayah kepada Umar bin Khattab mengadukan anaknya, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, sungguh anak saya ini durhaka kepadaku. Kenapa? Ia tidak berbakti kepadaku. Dia malas, mengolok-olok, tidak baik perangainya. Apakah Umar bin Khattab langsung menghakimi anaknya? Tidak. Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya, kenapa Anda melakukan seperti itu kepada bapakmu? Kata sang anak ini bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apakah, coba perhatikan, apakah di samping kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya, tidak adakah kewajiban orang tua kepada anaknya? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada 3. Yang pertama adalah seorang ayah memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Paham di sini, Pak?
Seorang ayah memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Artinya sebelum menikah, pilih pasangan yang baik, karena kita akan melahirkan keturunan yang bisa mendidik anak kita. Kalau pasangan kita jelas tidak baik, bagaimana dia akan mendidik menjadi anak yang soleh dan soleha? Satu, memilihkan ibu yang baik untukmu. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Namanya harus baik. Jangan sampai pulang-pulang orang tuanya mengatakan, kenapa kamu diperlakukan anak-anak sebayahmu seperti itu? Bagaimana tidak? Namanya sendiri tidak baik. Yang ketiga adalah mengajarkan kepadanya agama dan Al-Quran. Sang anak ini ketika mendengar jawaban Umar bin Khattab, anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dari 3 hal itu tidak ada yang dilakukan ayahku kepada saya. Ia tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya, dan dia memberikan nama yang jelek sehingga diperolok-olok oleh teman saya. Dan yang ketiga, walaupun 1 ayat, bapak saya tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sang bapak ini? Sesungguhnya sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Waliyadzubillah. Ya, sebenarnya ini kalau dikatakan seperti itu nggak masuk akal. Orang tua durhaka kepada, artinya Anda lah yang mendidik anakmu durhaka kepadamu sendiri. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian, kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Terakhir Pak ya, amalan yang ketiga yang harus kita lakukan atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah yaitu berusaha untuk bersabar setiap musibah yang menimpa kita. Disebutkan di dalam surat As-Saffat tadi bahwa akan disembelihnya Nabi Ismail dari bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah musibah yang sangat besar. Allah mengatakan seperti itu. Musibah yang paling besar, bagaimana tidak besar? Kalau harta yang hilang itu masih lebih kecil daripada anak yang hilang. Kalau anak meninggal sudah luar biasa kita sedihnya. Bagaimana kalau kita sendiri yang harus menyembelihnya? Musibah yang sangat besar. Oleh karena itu musibahnya para nabi itu masih lebih besar daripada musibah kita. Jamaah Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bagaimana cara kita menyikapi ketika musibah atau ujian itu datang kepada kita? Yang pertama adalah kita harus meyakini, memahami, mempercayai bahwa itu adalah takdir dari Allah. Semua yang akan terjadi sebelum maupun yang akan datang, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang di belakang kita maupun yang di depan kita, yang ada pada kita maupun yang ada pada orang lain, semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis, Inna Allah katabal khalaiqi qabla an yakhliqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir-takdir makhluknya semua 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit ini dan bumi ini. Kapan diciptakannya langit dan bumi di antara bapak ibu? Sedangkan takdir kita dan semua makhluknya yang akan hadir di bumi ini sampai hari kiamat itu sudah ditentukan takdirnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit ini dan bumi ini. Kemudian bagaimana menyikapinya? Yang kedua, supaya kita bisa bersabar. Itu adalah takdir dari Allah. Yang kedua adalah harus meyakini bahwa pasti ada hikmah di balik musibah itu. Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan menentukan dan tidak mungkin menakdirkan, tidak akan memberikan kepada orang sampai musibah sekalipun kecuali itu pada ada hikmah di dalamnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnahuma illa bil haqq." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Apa-apa yang terjadi di antara langit dan bumi itu dengan cara bermain-main. Kami tidak menciptakan main-main, senda-gura, bercanda. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan bumi dan langit beserta isinya kecuali dengan suatu kebenaran. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah kita harus meyakini bahwa musibah yang kita hadapi ini masih lebih besar musibah yang dihadapi oleh
nabi-nabi kita dan orang-orang soleh yang terdahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya. Rasulullah pernah ditanya dari Mus'ab bin Sa'id. Mus'ab bin Sa'id ini seorang tabi'in, punya bapak, seorang sahabat. Bapaknya ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Siapakah di antara manusia yang paling besar musibahnya? Mungkin ketika kita mendapatkan musibah, Pak ya, menganggap kita yang paling besar musibahnya. Saya juga punya anak, itu juga adalah ujian. Punya anak dari sejak lahir sampai sekarang sudah berumur 5 tahun, belum bisa duduk, belum bisa bicara, belum tegak lehernya bahkan. Itu adalah ujian. Bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyun nasi asyaddu bala?" Siapakah di antara manusia yang paling besar musibahnya? Kata Nabi SAW, ternyata Rasulullah tidak menyebutkan diri kita yang ada sekarang ini. Kata Nabi, al-anbiya'u, yaitu para nabi Allah yang paling besar musibahnya. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, para sahabat, orang-orang soleh yang datang setelahnya. Maka yang paling besar musibahnya adalah, jamaah sekalian, adalah para nabi kita. Nabi Ibrahim yang kita lihat tadi, bagaimana ini menyembelih anaknya. Rasulullah, kalau kita membaca sejarah bagaimana dia bersabar dengan musibah dan ujian yang menimpanya. Para nabi-nabi, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Fa yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, maka setiap orang itu akan diuji sesuai dengan derajat keimanannya. Kalau bapak ibu sekalian mengakui dirinya beriman, pastikan bapak ibu akan menghadapi ujian. Jadi jangan mengira bapak ibu beriman kepada Allah, kemudian keimanan ini tidak akan diuji oleh Allah. Sampai di mana derajat keimanan kita kepada Allah, Allah uji. Terkadang Allah menguji dengan kebahagiaan, terkadang Allah menguji dengan kekayaan, jabatan, terkadang juga Allah menguji dalam bentuk musibah. Fayubtala rajul ala hasabi dini, maka orang diuji oleh Allah sesuai dengan derajat keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, apabila di agamanya kuat, imannya kuat, tinggi, maka besar juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dini, apabila agamanya, keimanannya itu rendah, di bawah, Allah juga akan memberikan sebesar keimanannya. Allah tidak akan melampaui lebih daripada keimanan kita. Allah pasti akan memberikan apa yang kita sanggup melakukannya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khatiyah." Semakin cintanya Allah kepada kita, Allah senantiasa akan memberikan ujian kepada kita. Ternyata Allah memberikan ujian kepada kita itu sebagian daripada bentuk cintanya kepada kita. Berbeda dengan musibah bentuk azab, berbeda dengan ujian bukan azab. Selama itu ujian, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada orang tersebut. Seorang hamba itu terus menerus akan diuji, bagaimanapun bentuknya, sampai betul-betul dia meninggalkan dunia ini, berjalan di atas muka bumi ini tanpa kesalahan dan dosa. Semakin cintanya Allah kepada kita. Allah cinta kepada kita di dunia, diberikan hidayah, istiqomah melakukan ibadah. Dan Allah cinta hambanya di akhirat, diberikan kepadanya surga. Wa inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat, Allah akan memberikan kepadanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadzal yawm salahan wa awsatahu falahan
وآخره نجاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بالإيمان ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.